acara Hexpool Corner SMK Bakti Praja Slawi. Oke, di sini Konita bersama dengan dua bapak-bapak dan dua siswa. Nah, perkenalan dulu ya, kok biar lebih afdol. Dari yang paling tengah dulu deh. Nah, dari Mas ini, siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Johan Januar dari kelas 12 TKJ. Johan Januar dari 12 TKJ. Panggilannya siapa, Mas? Johan. Oke, yang kedua dari Bapak yang berkacamata. Yes. Oke, perkenalkan saya Agung Prayogi, guru produktif Teknik Komputer Jaringan, dan di sini sebagai pembina ekstrakurikuler BEM. Oke, yang selanjutnya sebelah Pak Yogi. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Hasan As'ari Oramahi. Kebetulan saya di sini menjadi guru BK dan diberi tanggung jawab sebagai kegiatan ekstrakurikuler BEM. Seperti itu. Oke, dan yang terakhir di samping kiri saya. Perkenalkan nama saya Hafid Firmansyah dari kelas 12 TKJ 11 TKJ. 11 TKJ dan 12 TKJ. Oh, jurusan TKJ semua dan guru TKJ. Guru TKJ. Oke. Kita mau bahas seputar ekskul band yang ada di SMK Bakti Praja Slawi. Ngomong-ngomong nih, ekskul band itu berdirinya dari kapan sih? Untuk berdirinya ekskul band yang di SMK Bakti Praja Slawi itu yang setahu saya itu kurang lebih tahun 2009 Bu. 2009 kebetulan saya memang masuk di SMK Bakti Praja Slawi 2011. Sebelum itu berarti ada yang memang diberi tanggung jawab yang bernama Pak Hamzah. Kebetulan beliau sebelumnya saya itu sudah memegang ekskul band. Lah di situ beliau juga mengampu sebagai guru bahasa Inggris. Setelah beliau mungkin keluar karena resign ya, ada mungkin pekerjaan di luar, akhirnya yang diberi tanggung jawab itu saya sendirian seperti itu. Dan selang beberapa waktu kebetulan kan di sini ada masuk guru seni yang bernama Bu Lili. Bu Lili itu mungkin jadi partner saya sudah beberapa tahun, kurang lebih 3 atau 4 tahun lah. Setelah itu karena Bu Lili itu masuk ke CPNS, akhirnya beliau masuk ke CPNS, akhirnya kan keluar. Setelah itu saya sendirian lagi. Habis itu beberapa tahun ada mungkin pendamping lagi Pak Satria, yang kebetulan beliau juga mengampu guru olahraga, dan diganti lagi dengan di samping saya Pak Yogi. Mungkin seperti itu. Jadi Pak Hasan yang paling lama jadi pembina Ya, ekskul ya. Senior. Dikatakan seperti itu. Senior. Saya Kalau junior. sudah berapa lama jadi pembina? Oke, kalau untuk saya pribadi berarti terus terang sih ketika pertama masuk ke sini berarti 2021 kalau nggak salah. 2021 itu pertama nggak dikasih amanat untuk ekskul band sih, lebih ke waktu itu pas gitu. Cuman karena kondisi COVID akhirnya nggak jalan untuk ekstranya. Terus kemudian saya juga kurang tahu, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dengerin saya main sama anak-anak atau siswa band, atau mungkin sering main sama Pak Hasan, akhirnya saya kecipratan jadi disuruh nemenin Pak Hasan. Jadi dari 2021. Satu. Iya benar ya Pak Hasan? Kira-kira sih. Nah, jadi baru 1 tahun. 1 tahun. Nah, 1 tahun. Oke. Sekarang saya gantian mau tanya ke Hafi dulu. Nah, gabung di ekstra band itu dari kelas 10 apa naik kelas 11? Dari kelas 10 Dari kelas 10. pas masih sepi. Masih sepi. Oke, kalau Johan dari kelas berapa? Oh, saya sebenarnya baru ikut karena baru berapa bulan sih? 1 semester ada atau baru 3 bulan aja? Belum, berarti 3 bulanan. 3 bulanan. Pokoknya kalau John itu kalau salah masuk kelas 12 ya John. Kelas 12 awal. Oke, dari kelas 10 Kelas masuk 12 kelas 12 awal. Oke, latihannya setiap hari apa aja sih Pak Hasan? Untuk latihan kita sebenarnya awal itu mungkin cerita flashback ke belakang ya. Itu dulu mungkin seringnya itu hari
Selasa sama hari Kamis itu dulu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalkan animo dari siswa itu banyak, itu biasanya hampir mungkin setiap hari. Dulu saya sempat setiap hari sampai kewalahan. Katakanlah karena memang dari siswa kami itu banyak yang ikut dari ekskul band tersebut. Tetapi semakin kesini memang itu untuk animo ikutnya itu semakin sedikit karena mungkin ada beberapa katakanlah mungkin karena yang sekarang itu banyak nge-game mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin seperti itu. Tapi memang dari yang untuk tahun ini kita ada 3 grup kalau nggak salah. 3 band. 3 grup atau 3 band. Yang biasanya diisi itu 3 band ya, satu band tersebut ya biasanya diisi 5 orang atau 4 orang lah. Itu seperti itu. Dan untuk kita tahun ini kita latihan hari Selasa pulang sekolah sampai selesai. Katakanlah biasa kita terakhir ya 4:30 lah katakanlah seperti itu. Tapi kalau misalkan ada event kita biasanya akhirnya kayak kejar tayang lah ya Pak ya. Biasanya setiap hari kita latihan. Setiap hari, wow. Katakanlah seperti itu. Oke, Johan sama Hafid rajin ikut latihan nggak? Rajin Bu. Rajin. Tetap karena pengen bisa, Oke, pengen belajar. berangkat terus. berangkat terus. Nah, Johan itu sebagai apa di band? Kebetulan drummer. Drummer. Kalau Hafid? Sama Sama, drummer. Dua-duanya drummer ya. Iya. Kalian bisa megang alat musik yang lain nggak selain drummer? Gitar atau pernah nyanyi solo atau selalu drummer terus? Kalau gitar pernah belajar, kebetulan di rumah ada. Jadi belajar cuma nggak bisa-bisa banget cuma belajar. Kalau saya juga gitar bisa basicnya doang, kunci-kunci dasar. Basicnya Tidak. aja. Tapi kalau kalau drummer itu udah ahli apa belum? Ya sambil Ya, belajar, bisa ya. bisa sambil belajar lagi. Belajar. Dia bisa mengiringi sambil nyanyi Iya, ya? bisa. Oke. Pak Yogi, yang boleh ikut masuk ekskul band itu yang punya dasar bermain musik atau semuanya boleh ikut yang berminat gitu? Yang jelas harus sekolah di SMK BP Slawi. Oh iya pasti. Karena nggak mungkin juga kalau misalkan kita terima dari sekolah luar. Kalau untuk siswa, kriteria siswa untuk ikut ekskul musik dan band, jadi kita sebenarnya musik dan band gitu Bu. Karena di samping kalau misalkan teman-teman itu ada satu grup band, nah teman-teman yang lain yang mungkin memang hanya konsen di vokal itu juga boleh ketika mereka fokusnya ke musik atau olah vokalnya aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan siswa yang mau daftar atau mau ikut di ekskul band itu sebenarnya nggak ada kriteria khususnya. Yang penting satu, dia niat belajar dan mentalnya ada sih. Karena nggak mungkin juga kan kalau kita kan tipe kalau orang-orang performer nih, maksudnya tampil di depan. Nggak mungkin juga kalau misalkan kita tampil di depan tapi nggak punya mental. Dalam artian ketika naik ke panggung terus kemudian ciut mentalnya, nggak berani lihat orang banyak, terus kemudian ketemu orang lebih banyak gitu, terus langsung aduh. Nah, yang jelas yang pertama adalah mental. Terus selanjutnya kalau misalkan tadi Bu Nita bilang bakat musik harus ada apa enggak? Sebenarnya sih kalau bakat musik itu bisa diasah sih Bu. Dalam artian gini, kalau misalkan kalian atau teman-teman dari siswa-siswi SMK BP Slawi itu sering dengerin musik, maka tesnya itu akan kena sendiri kayak gitu. Apalagi nanti setelah masuk diajarin tentang nada dasar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, terus kemudian itu yang vokal. Kalau yang dia pengen megang alat, ya dia juga diajarin. Misalkan gitar nih, ya dia belajar tentang kunci dasar, terus kayak bass, gitar bass juga sama. Nah kalau kebetulan yang teman-teman yang drummer ini minimal mereka paham tentang tempo dan ketukan. Jadi kalau standarnya ya sebenarnya standarnya itu minimal punya mental, itu aja sih. Nah, buat kalian berdua nih, Johan sama Hafid, pernah tampil di acara sekolah? Pernah? Udah pernah. Di Kemarin acara juga. apa? Kemarin di acara Terus kemarin P5. P5 P5. sama yang kelas 10 baru sih apa ya? Iya. Apa ya? Yang fit itu MLS. yang
Oh, pertama iya. tampil. MPLS juga pernah. Iya, salah ketuk. Itu pas pramuka kalau nggak salah yang Iya, malam-malam pramuka ya. juga pernah. Malam. Terus yang pelepasan kelas 12. Pelepasan kelas 12 12 juga kayaknya pernah. sama HUT. ini ya HUT. Iya, HUT. SMK. Berarti kalau Hafid udah berkali-kali tampil Hafid ya? Jam Udah. terbangnya beres sih. Kalau Jurat berarti udah berapa kali nih? Baru pertama kali kemarin Pas P5. Yang P5. Gimana rasanya? Deg-degan, grogi atau biasa aja? masih grogi sih, masih grogi karena Grogi. belum Terbiasa. Belum terbiasa. terbiasa. Kalau Hafid nih masih grogi apa udah? Saya udah ahli nih maininnya. Apa Ya gimana nih? udah nggak grogi pas nggak awal-awal grogi. itu salah ketuk. Oke. Ya namanya performer juga mesti ngerasain disolakin dong ya. Iya, Itu yang bisa bikin mentalnya. jadi Terbentuk ya biar berkembang dong. Ya. Oke nih. Rencana kedepannya nih Pak dari Ekskul Band mau ada apa sih? Oke. Dari saya atau bahasan? Pak Yogi dong. Oke. Yang jelas sih satu target kita yang pertama itu selalu jadi pengisi acara ya, harapannya selalu jadi pengisi acara di setiap kegiatan atau event-event sekolah, minimal itu minimal. Jadi 3 band yang kita udah punya saat ini terus kita kelola, terus kita bahasanya openi seperti itu, sambil nanti kalau misalkan mereka sudah siap mental, pengennya kita Pak Hasan dan saya juga kayaknya kita coba untuk tampil keluar untuk event-event yang ada di luar. Sama kalau ya mungkin kalau di arah-arah dekat ini kita pengen nyobain ini sih, collab sama ekskul lain gitu. Ekskul lain. Nah, Ekskul di SMK Bakti Praja kan ada SMK Bakti Praja. Pramuka, ada Paskibra, ada Boleh. PMR, Boleh. ada konten kreator, ada apa lagi ya? Mungkin boleh nanti suatu saat kita tampil bersama anak-anak pramuka, suatu saat nanti kita tampil dengan anak-anak TNI, tampil juga sama anak-anak Paskibra, terus ya sama yang baru ini kalau nggak salah ada ekskul konten kreator gitu kan. Nah kita pengen coba collab. Collabnya itu dalam bentuk yang seperti gimana? Wah. Seperti apa? Ya Bisa gimana ya? kasih bocoran Aduh, nggak ini? Yang jelas, Saya juga penasaran di sini. oh siap. Yang jelas kalau kita sih masih tetap ada hubungannya dengan musik, tapi nanti coba kita olah bagaimana dengan pembina ekskul konten kreator Pak Rio, terus teman-teman dari peserta ekskul konten kreator juga nanti bisa diolah seperti apa sih kalau misalkan musik dipadu-padankan dengan yang namanya olah video seperti itu. Mungkin bisa jadi video klip, bisa Oh, jadi bagus Cover itu. lagu ya. Iya. Kita juga ada rencana untuk membuat cover lagu juga. Cover lagu. Iya. Di lingkungan seenggaknya di lingkungan sekolah lah Iya. kalau seperti itu. Itu rencana kita seperti itu. Target selanjutnya nih selain collab sama ekskul konten kreator ada apa lagi? Ya itu tadi termasuk diantaranya untuk beberapa cover lagu nanti kita coba untuk tampilkan. Ya, rencananya sih nanti akan ditayangin di channel YouTube-nya SMK Bakti Praja. Oke. Itu juga saya rencananya pengennya tuh gini, pengennya kayak dulu saya pernah bentuk grup itu mayoritas cewek semua. Dulu pernah, itu saya berarti tahun berapa ya, 2013. Itu cewek semua, akuntansi semua, alhamdulillah jadi semua dari nol dulu. Itu seperti itu. Seenggaknya walaupun hanya satu lagu, ya mungkin ada kepuasan tersendiri lah. Dan bisa menampilkan Bisa bahwa tampil ternyata di- perempuan bisa loh. Ya, tampil di kalau nggak salah pas perpisahannya anak pas tahun 2000, iya 12 itu tampil bisa membawakan lagu seenggaknya satu lagu. Dan memang kita lagi pengen membuat seperti itu, cuman animo dari anak-anak itu siswa memang kurang. Nah, kemarin waktu pas kemarin awal-awal saya pernah lihat pas awal-awal ya yang daftar itu memang banyak tapi lebih condongnya ke vokal. Vokal semua. Jadi Oh. untuk alat itu kurang, dan mungkin akhirnya semakin kesini malahan pada mengundurkan diri. Biasa, kalau itu mungkin seleksi alam ya Bu. Iya, Biasanya seleksi di alam. setiap ekskul juga mesti ada lah kayak gitu untuk seleksi alam. Siapa yang lebih giat ya dia akan betah. Dan kalau band yang jelas itu tadi mental. Kalau nggak kuat mental ya udah. Nanti Ya udah, mental mental. sendiri. Iya. Mental sendiri. Kayak gitu sih. Nah, gantian deh saya mau tanya ke Hafid dulu. Alasan kamu masuk band itu apa?
emang target si SMK mau masuk band pokoknya gitu. Target dari kapan nih? Dari SMP? SMP ya pas saya kan MTS nggak ada band, jadi SMK mau masuk band gitu. Jangan-jangan ngincer SMK Bakti Praja Slawi karena ada B-nya ya? Iya. Selain itu ada lagi nggak? Ada di rumah juga kebetulan banyak temen nih yang megang gitar, terus pas di Tongkrongan situ ya? iya pas di situ drummer kosong, ya udah pas saya masuk saya ngambil drummer. Oh ada drummernya juga, lengkap ya alatnya ya? Iya. Kosong tapi kok diambil ya? Iya, digotong gitu, apa enggak? Enggak, Posisinya kosong. posisinya iya, iya. kosong yang di rumah, terus saya yang isi. Kalau kadang ya di luar suka ngerental bareng temen pas malam minggu. Rental apa nih yang masing-masing? Rental Rental band, studio. iya studio. Jadi barangkali Bunita nggak tahu kan, kalau Iya dong. studio itu ternyata ada rentalnya Bunita. Rental Jadi, studio band ya? jadi kita nyewa satu ruangan itu isinya tentang ada gitar, ada bass, ada melodi, terus ada drum, ada Komplit. untuk vokal juga. Nah, itu kita nyewa. Nah, Ya bukan kita sih, Hafid sih. Oke, ya nambahin buat Iya. Hafid ya. Biasanya berapa minggu sekali ngerental itu? Studio band ya namanya ya? Paling enggaknya sebulan sekali atau 2 kali lah buat ngisi. Rutinnya sebulan 2 kali ya. Iya. Kalau Johan nih, Johan kan baru 3 bulan ini. Apa alasan Johan masuk ekskul band? Alasannya pengen bisa drum sih. Drum doang nih, Iya. kita nggak pengen. Gitar Vokal sudah nggak pengen. ada sih di rumah Oh kita. udah bisa. Ya belajar lah sih sedikit-sedikit. Cuma kalau drum memang dari SMP pengen bisa drum. Karena pas kelas 1 karena udah tahu di sini ada band tapi nggak tahu yang ikut banyak, jadi nggak ikutnya baru kelas 12. 12. Ada lagi alasannya selain pengen bisa atau pengen jadi terkenal nih, orang-orang jadi tahu oh drummer SMK Bakti Praja Slawi itu si Johan gitu. Terus pengen bisa aja. Oh bisa aja, oke. Bener nih pengen Iya, bisa pengen aja. bisa. Atau mungkin pengen cari cewek kan? Iya. Kayak pamer popularitas. Ada Ya. enggak? Join jomblo teman-teman. Iya. Aduh. Oh, iya. Bahaya. Ada lagi nggak Johan? Cukup. Cukup. Oke, saya mau tanya ke Pak Hasan dulu deh, nanti Pak Yogi tinggal menambahkan. Daya tarik apa atau kelebihan apa yang bisa ditonjolkan dari ekskul band biar anak-anak tuh jadi berminat gitu ikut ekskul band ini? Kalau untuk dari ekskul band itu sendiri memang kita sebenarnya mungkin sosialisasi pas awal lah, katakanlah waktu MTLS itu supaya nanti anak seenggaknya tahu dulu waktu pas awal apa. Dan untuk mungkin jadi daya tariknya itu seenggaknya kita memberikan katakanlah mungkin memberikan pelatihan semaksimal mungkin memang dari dasar. Kadang kan biasanya ada yang memang orientasinya dalam artian hanya yang sudah hafal, tapi mungkin yang pernah awal disebutkan yang sudah hafal dan memang tinggal masuk saja, itu kan biasanya kadang anak yang notabene pengen belajaran akhirnya ikut itu kadang merasa mungkin tersisihkan karena memang saya tidak punya basic awalnya seperti itu, tapi kita tetap merangkul yang dari nol benar-benar itu tidak tahu itu seperti itu. Dan kadang memang saya tadi juga mungkin sedikit awal cerita untuk sekarang ini memang kita untuk menonjolkan supaya anak itu berminat ke band itu sekarang memang susah sekali karena satu di era sekarang lagi game dan mungkin ditambah untuk kayak semacam rental sekarang itu sekarang sudah tidak ada. Hampir mungkin hanya beberapa persen lah yang bertahan. Jadi ya bertahan. Kebanyakan dulu kan di sini banyak, di situ di Bukares, sekarang sudah tutup. Kebanyakan sudah tutup. Makanya mungkin akhirnya anak sekarang itu kalau misalkan memperkenalkan diri untuk band itu ya paling adanya di sekolahan, kalau nggak di sekolahan ya di rumah ya. Kalau nggak punya alat band ya udah. Akhirnya kadang mungkin timbul rasa lah nggak ikut lah, malas di rumah juga nggak punya, mungkin kata-kata seperti itu. Yang saya tahu seperti itu.
menambahkan juga mungkin Bu, yang jelas ini Bu. Salah satu usahanya kita untuk menarik teman-teman siswa untuk ikut ke ekskul band itu salah satunya yang jelas teman-teman itu juga biar bisa tahu kalau kalian ikut ke ekskul band ini kalian itu bisa show off atau kalian bisa tampil, bisa mengeluarkan bakat kalian. Barangkali kayak Johan yang baru ikut kelas 3 ini ya, kelas 12 baru ikut, ternyata juga ngerasain oh ternyata gini ya rasanya tampil gitu. Nah bagi teman-teman yang memang kalau ternyata punya bakat untuk jadi seorang performer atau untuk seorang penampil, ya harusnya sih kalian cobain ikut ke ekskul ini. Sama teman-teman yang tampil itu sebisa mungkin ketika tampil di hadapan khalayak itu kita poles semaksimal mungkin biar ketika penampilannya itu maksimal. Oke, kalau dari kalian sendiri nih, kalian pernah nggak ngajak teman kalian buat ikut ekskul band gitu? Terus strategi kalian yang dipakai itu apa? Pernah sih pas teman sekampung desa. Sekampung. Sekolah di sini juga nggak? Iya, sekolah di sini. Terus Iya, syaratnya ya itu tadi ya. mau itu ngisi gitar udah penuh. Terus nggak jadi malu terus nggak jadi ikut Jadi ikut sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau Johan sendiri, Saya sih bilang pemaksaan sih. pemaksaan ke teman sendiri. Ke teman sendiri, Oh, pemaksaan. caranya dengan pemaksaan. Iya. Ya. Keras. Ikut Gimana tuh? orang nggak ikut jangan ditemenin. Ikut dua Siapa itu? itu Ulil Asmi sama Sama? Abu Riswono. Oh itu dari 12 TKJ 12 juga. TKJ juga. Ya. Banyak kok 12 TKJ Bu. Ada vokalisnya juga ada Satya Marisa, terus basisnya tadi atas pemaksaan Mas Joen kayaknya ya. Abu Riswono, terus gitarisnya juga ada Ulil Azmi, Afrizal, terus drummernya ada Mas Joen. Lumayan kalau pas 12 TKJ. Oke, kalau Hafid selain tadi yang nggak jadi ikut, ada lagi nggak yang pernah diajak yang Nggak ada. sampai sekarang bisa ikut? Nggak ada sih. Nggak ada. Coba diajak lagi kan. Kamu masih kelas 11, sedangkan Johan udah kelas 12 ya. Jadi kamu harus lebih merangkul teman-teman kamu buat tertarik dan ikut ekskul Band. band. Dibujuk dulu, kalau nggak bisa dibujuk Dipaksa. ya Dipaksa. Nah, Boleh tuh. harapannya nih buat ekskul band kedepannya, buat Hafid lagi deh, harapannya apa? Harapannya sih rame, yang ikut rame. Jadi kalau rame Grup-grupnya latihannya sering ya. sering. Hari terjadi. Bener ya. Selain rame apa lagi nih? Rame. Tampil di luar sih. Tampil Nyoba di luar sekolah. ngasah mental ya. Iya, asah mental. Iya. Apalagi nih, rame tampil di luar sekolah atau ikut perlombaan misalnya gitu Yang ya. boleh turnamen. Turnamen. Turnamen Kayak bareng. band dong jadinya. Event, Event. ya event. Event ya, Gitu event lah. ya. Oke. Turna. Ada lagi selain itu, rame tampil di luar dan ikut event. Yang terakhir apa Yang nih? turnamen ya. Nggak turnamen. Nggak ada sih itu doang. Kalau Itu dari aja. Johan sendiri, Kebanyakan sama sih syukur-syukur rame terus jadi latihan setiap hari buat Iya. latihan setiap hari nih Pak. Iya, Catat ya, setiap hari, latihan oke. setiap hari. Yang penting berangkat sih. Ya, oke. Nah, berangkat Pak. Terus ke depannya bisa maju terus berkembang lah. Misalkan ikut terus ya tadi tampil di luar sekalian ngasah Mental. mental. Bener. oke, ada lagi? Ya, cukup ya. Terakhir deh, pesan yang pengen disampaikan buat temen-temen biar jadi ikut atau jadi tertarik. Johan dulu. Ikut bin enak seru. Seru, enak. Apa lagi? Jadi bisa buat ngisi waktu luang. Kalau di rumah ada gitar ambil. Bil, Gitaran. dimakan. Sekalian Banting main. ya. Aduh. Jangan Dimainin. Eh, Jadi jangan mainin siapa ya, tapi Jangan mainin siapa. Iya, gitar. Ya. main kita. Ya. Ada lagi? Ya, cukup. Kalau Hafid sendiri, pesan yang pengen disampaikan buat temen-temen. Temen-temen
biar tertarik Biar dan juga tertarik. ikut ya tentunya. Ya banyak cewek sih vokalisnya. Waduh. Cantik. Ya, terus bisa apa sih main bareng, nambah temen. Main Ya, asik apa nih? lah. Main alat Band. lah. Oh iya, Alat Mas kecil ya. Aden, ya. Udah, Sudah? Sudah ada tambahan lagi? nggak ada. Oke, tambahan terakhir dari bapak-bapak nih, dari Pak Hasan dulu. Pesan untuk siswa-siswi SMK agar tertarik. Pesan dan harapan ya. Iya, pesan dan harapan. Saya tak mikir dulu nih. Ya oke. Ini Pak saya. Pak Hasan dulu Untuk- berarti. Mungkin harapannya dari saya sendiri lah, memang tadi yang sudah disampaikan sama anak-anak, lebih banyak anak yang tertarik dan mungkin tambah ramai, dan nantinya juga kita mungkin untuk generasi-generasi berikutnya masih ada, jadi kita mungkin tidak susah untuk Mencari bibit. Iya, seperti itu. Harapannya seperti itu aja dari saya. Dari Pak Yogi. Siap. Kayaknya banyak banget tadi tak tulis apa ya? Oh, ditulis di otak. Iya. Yang jelas harapan dan pesan-pesan saya sih, harapan yang pertama itu jelas teman-teman atau band-band yang kita build, yang kita bangun dari nol itu bisa tampil baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah untuk di event-event. Terus harapannya lagi juga pengen teman-teman atau anak-anak band ini bisa show off, terus kemudian mereka dapat prestasi, biar mungkin mereka juga perlu ada sesuatu yang dibuktiin ke orang tua mungkin bahwa mereka ikut ekstrakurikuler band itu mereka punya apa sih atau mereka dapat apa sih kayak gitu. Terus kemudian setelah mereka dapat piala, dapat prestasi atau mungkin minimal juara itu, mereka bisa ngajak teman-teman yang lain. Jadi bahwa oke, barangkali teman-teman yang lain masih nyaman dengan kondisi mungkin yang seumurannya mereka ya, masih kegiatan di luar yang mungkin nggak jelas. Coba deh sini ikut ngeband gitu sama kita, main-main alat musik gitu, seru gitu. Jadi mereka bisa ngajak atau jadi agen buat teman-teman ngajak ke arah kebaikan. Ya, walaupun mungkin dalam hal ini kebaikan itu kita berkarya ya, Bu ya. Itu. Terus harapannya lagi, kalau misalkan nanti teman-temannya sudah banyak nih, personilnya sudah banyak dari kelas 10, 11, 12 ada semua, pengen punya studio sendiri. Karena kan kita kan seringnya di aula ya Pak Hasan ya, di aula, terus kemudian di tempat di atas BK mungkin kita pengen punya studio band sendiri, studio yang eksklusif, terus alat-alatnya juga upgrade. Itu sih. Sama pesan-pesannya satu lagi, es teh sama Indomie goreng. Oh, SR sama Indomie goreng jangan lupa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Pakai cabai enggak nih? Pakai cabai dong. Pakai telur? Iya, Pakai. pakai telur. Oke. Komplit. Requestnya jangan lupa dicatat. Cukup dari Pak Cukup. Yogi, dari Pak Hasan, dari Johan. Cukup. Hafid? Cukup. Oke, terima kasih buat Pak Yogi, Pak Hasan, Johan, juga Hafid atas sharing tentang ekskul band ya. Semoga ekskul band semakin maju dan harapan yang udah disampaikan bisa Tercapai. terwujud. Oke, jangan lupa pantau terus channel SMK Bakti Praja Slawi, like, komen, dan subscribe.